Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan segala pujian, segala pengagungan dan kebesaran serta kemuliaan hanyalah miliknya, dan kita akan kembali kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Ia limpahkan kepada kita semua. Kita tak akan mampu membalas nikmat Allah, bahkan menghitungnya pun kita tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat itu. Maka tidak ada jalan yang lain bagi kita untuk menghadapi nikmat Allah di dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bersyukur kepadanya. Dengan konsekuensi syukur, memanfaatkan nikmat Allah ta'ala tersebut untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang beriman kepada Allah dan memiliki kedalaman pemahaman tentang hikmah kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka seorang hamba tersebut pastinya akan berusaha mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Seorang hamba Allah yang beriman, yang cerdas, yang faqih, yang dalam pemahamannya terhadap hikmah-hikmah kehidupan, dia akan berusaha memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan menganggap rendah sesuatu yang sudah dianggap rendah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala meninggi-ninggikan dunia. Namanya saja sudah dunia, secara bahasa maknanya adalah rendah, dana. Tidak pernah kita dapati Allah Ta'ala meninggi-ninggikan dunia, memotivasi kita, memerintahkan kita untuk mengejar-ngejar dunia, mengumpulkan dunia, hartanya sebanyak-banyaknya. Allah agungkan dunia, hendaknya kalian meraih dunia sebanyak-sebanyaknya. Ini tidak pernah kita dapati di dalam Al-Quran. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar tidak terpengaruh dengan dunia yang hina ini, yang akan kita tinggalkan dan akan binasa, yang akan panah. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan kekal.
dan dunia ini akan binasa dan akan hilang walaupun terlihat indah. Sebagaimana perumpamaan orang-orang saleh ketika memberikan perbandingan antara apa yang Allah siapkan, kebahagiaan akhirat dibandingkan kebahagiaan di dunia. Banyaknya manusia tertipu dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia. Seperti perbandingan, yang satu adalah permata yang berkilau, yang menyilaukan, akan tetapi keras dan bertahan lama, dibandingkan es yang sudah mengkristal, yang dia juga akan berkilat, mengkilau, akan tapi dia akan mencair dan binasa habis. Begitulah perumpamaan antara apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang beriman dari darul akhirah dibandingkan dunia. Dunia ini akan hilang. Maka merugilah orang-orang yang tujuannya hanyalah untuk mencari dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ketika dia di dunia dan melupakan akhiratnya. Padahal persiapan kebahagiaan akhirat adalah di dunia, bukan nanti di akhirat. Sehingga tidak pernah Allah Ta'ala memuji-muji dunia, mengangkat-ngangkat dunia. Justru Allah Ta'ala ingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian sangat isar dengan dunia, sangat terpengaruh dengan dunia ini. Kalian sangat terpengaruh dengan dunia ini. Padahal akhirat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik bagi kalian dan lebih kekal, abadi kalian di akhirat nanti. Adapun di dunia tidak ada keabadian. Kalaupun ada sebagian orang yang berusaha ingin panjang umurnya, ingin abadi, bahkan ada seorang di zaman ini yang ingin umurnya sampai 150 tahun, dia siapkan para dokter sampai 10 atau lebih dari itu. Dengan hartanya yang banyak yang dia kumpulkan, dia ingin hidup sampai 100 tahun, 150 tahun. Akan tetapi Allah Ta'ala cabut nyawanya baru berumur 50 tahunan. Tidak ada manfaat hartanya tersebut. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah tidak pernah memuji dunia ini. Allah ingatkan kita, hati-hati kalian, hati-hati. Jangan tertipu dengan dunia. Di dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala berfirman, turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kemewahan dunia, Allah menginginkan akhirat bagi kalian. Allah menginginkan kebahagiaan akhirat bagi kalian, bukan hanya sebatas di dunia. Turiduna aradud dunya. Di dalam surat At-Taubah juga Allah Ta'ala mengatakan, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, kata Allah. Padahal perbandingan kesenangan yang diraih di dunia dibandingkan akhirat, itu perbandingannya kecil sekali. Kehidupan kebahagiaan yang dirasakan di dunia ini kecil. Kenikmatan dunianya dari harta dunia itu kecil. Makanan yang kita konsumsi akan hancur, pakaian yang kita pakai akan hancur, harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan, bahkan akan hancur. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Akan tetapi sebagian orang sangat memuliakan dunia dan mengangkat-ngangkat dunia, bahkan dalam kehidupannya hanyalah dunia yang dia cari. Akhiratnya dia lupakan. Nabi SAW juga tidak pernah memuji-muji dunia. Bahkan dalam aplikasi kehidupan beliau kita dapati beliau orang yang tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Dunianya dia jual untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di tangan Nabi SAW berupa dunia, maka telah beliau keluarkan, beliau jual, beliau sedekahkan, beliau infakkan, beliau keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Suatu saat ketika Nabi SAW melewati sebuah pasar, seperti yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kemudian beliau mendapati seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai, dan kambing itu juga cacat, asak, ada cacat padanya. Kemudian beliau SAW di hadapan orang-orang, para sahabatnya, mengambil telinga anak kambing yang sudah menjadi bangkai yang cacat tadi, beliau angkat seraya beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Siapakah di antara kalian yang mau membayar 1 dirham ini? Maka orang-orang pun berkata,
Untuk apa itu ya Rasulullah? Ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bih. Wahai Rasulullah, apa yang akan kami perbuat dengan anak kambing yang sudah jadi bangkai dan cacat itu? Enggak ada sedikit pun manfaat untuk kami. Untuk apa? Kemudian kata beliau, atuhibbuna annahu lakum? Kalau begitu maukah kalian 1 dinar kalian tidak mau bayarnya gratis? Ambil, siapa yang mau? Enggak usah bayar. Maka kata para sahabat, wallahi, demi Allah, law kana hayyan kana aiban fiha di annahu asak fa kaifa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau sekiranya anak kambing ini hidup, bukan bangkai, kalau sekiranya dia hidup, maka dia akan menjadi seekor anak kambing yang cacat, yang mungkin tidak laku dijual, tidak selera orang melihatnya, cacat. Lalu bagaimana pula sudah cacat, mati lagi, udah jadi bangkai. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian daripada kambing ini, bangkai kambing ini. Tidak ada apa-apanya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Jangan kalian agungkan, muliakan dunia ini. Jangan tertipu dengan dunia ini. Dan ayat begitu banyaknya berulang-ulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian orang yang memaknai sebuah ayat, kemudian mereka menganggap ini ayat yang menyebutkan kita untuk sebanyak-banyaknya mencari dunia. Seperti yang disebutkan dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, ya Muhammad, carilah apa yang telah Allah taala berikan kepadamu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Sebagian orang memahami, nah ini Allah taala mengatakan la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Maksudnya jangan lupakan cari dunia. Masa akhirat terus yang dicari? Jangan lupakan dunia. Cari harta juga, cari harta juga. Kita tidak dapati Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencari harta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu tidak ada larangannya. Justru Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kerja, untuk mencari penghasilan, mencari ma'isyah. Apa tujuannya? Untuk memenuhi hak-hak yang wajib kita penuhi haknya. Untuk memenuhi hak Allah butuh harta. Untuk memenuhi hak pada diri kita butuh harta. Untuk memenuhi hak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ayah ibu kita butuh harta. Itulah yang dimaksud. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah apa yang telah Allah taala berikan kepadamu ya Muhammad dari negeri akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, istamil ma wahabakallah min hadzal malil jazil wa ni'mati ta'ilati fi ta'ati rabbika wa taqarrubu ilaih fi anwa'il qurubat allati yahsulu laka biha thawabud darul akhirah. Ini kata Imam Ibnu Katsir, maksud ayat itu, wahai Muhammad, gunakan, manfaatkan apapun yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yang Allah hibahkan kepadamu, berupa harta yang melimpah, berupa nikmat yang begitu luasnya. Gunakan semuanya untuk apa? Fi ta'ati rabbik. Gunakan untuk mentaati Rabbmu. Gunakan untuk beribadah kepada Rabbmu. Gunakan harta itu, yang banyak itu, yang sudah Allah taala berikan kepada kalian, yang sudah Allah berikan kepadamu. Gunakan untuk mentaati Allah. Wa taqarrubi ilaih, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan harta. Gunakan itu sehingga engkau akan mendapatkan pahala nanti di kampung akhirat, sehingga engkau akan mendapatkan nilai pahala, catatan pahala di negeri akhirat. Gunakan harta itu, bukan dikumpul-kumpulkan kemudian sibuk menghitungnya. Justru orang seperti ini dicela oleh Allah. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap orang pengumpat dan pencela. Apa kerjanya? Apa kerjanya dia? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadahu, yang kerjanya hanya mengumpulkan harta kemudian dihitung-hitung terus.
Oh 1 juta, oh 2 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta. Udah, itu aja kerjanya sepanjang hari, seumur hidupnya. 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Udah, itu aja kerjanya. Na'udzubillah. Dicela oleh Allah perbuatan seperti ini. Ini bukan perbuatan yang terpuji. Tidak ada manfaat harta itu kalau cuma sebatas mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabil watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Hartanya, malnya itu yang dia kumpulkan itu tidak ada manfaat baginya. Wa ma kasaba, apa yang dia usahakan semasa hidupnya itu enggak ada manfaatnya baginya. Kecuali orang-orang yang memanfaatkan hartanya untuk mentaati Allah, untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi agama Allah. Setelah dia membelanjakan hartanya untuk kebutuhan pribadinya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang-orang yang wajib dia tanggung. Sehingga ketika Imam Ibnu Katsir melanjutkan tafsirnya, wala tansa nasibaka minad dunya, apa kata Imam Ibnu Katsir? Wala tansa ma abahallahu fiha minal ma'akil wa masyarib wa malabis wa masakin wa manakih, li'anna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya jangan kau lupakan apa yang sudah Allah bolehkan diambil di dunia ini, berupa makanan, minuman, tempat tinggal. Itu jangan lupakan. Jangan karena alasan ibadah kemudian kita nggak makan, nggak minum, nggak cari tempat tinggal, nggak berpakaian. Karena itu kebutuhan pokok seorang hamba yang beriman. Dia akan mencari pakaian karena Allah perintahkan dia untuk berpakaian, mencari tempat tinggal, untuk makan, minum yang tujuannya menegakkan tulang punggungnya agar dia bisa beribadah dan berjihad di jalan Allah. Itu yang dimaksud wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, karena Rabbmu punya hak yang wajib kau tunaikan dengan harta tadi. Pada dirimu ada hak yang wajib harus kita tunaikan dari harta tadi. Untuk ahlimu, untuk keluargamu ada kewajiban yang wajib kita tunaikan. Untuk keluarga kita ada hak mereka yang harus kita tunaikan dari harta tadi. Kita berikan tempat tinggal, kita berikan pakaian, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bukan itu. Itu tidaklah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu membahayakannya. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang lain bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi kehidupan dunia ini melainkan mereka mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita manfaatkan apapun yang telah Allah taala hibahkan kepada kita. Sebagian kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang luas, sebagian kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang sederhana ataupun harta yang sedikit. Maka kita manfaatkan semuanya untuk mentaati Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak terfitnah dengan dunia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah kondisi batin kita, rahasia kita antara kita dan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kita memiliki, masing-masing kita memiliki rahasia, tapi semua rahasia manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah rahasia kita agar apa yang kita lakukan secara rahasia, secara batin benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti setiap orang akan datang kepada Allah dengan membawa rahasianya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidaklah bisa memberikan manfaat bagi seorang pun, kecuali seorang yang datang kepada Allah. Dia datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari berbagai macam kemaksiatan. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, kata Allah SWT dalam surat Qaf. Barang siapa yang memiliki rasa takut khasyah kepada Allah, kepada Ar-Rahman, man khasyiyar rahmana bil ghaib, siapa yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah, padahal Allah itu ghaib, tidak dia lihat, tapi dia merasa takut kepada Allah, takut berbuat kejahatan, kemaksiatan, walaupun Allah tidak dia lihat. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang senantiasa inabah, hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dia datang dengan hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga Allah dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itulah dia hari yang penuh dengan keabadian. Itulah hari kemenangan bagi seorang beriman, ketika Allah Ta'ala perintahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat, tidak disiksa sedikit pun di dalam api neraka. Walhamdulillah. Maka itulah keabadian yang menyenangkan, itulah kekekalan yang menyenangkan, ketika seorang mendapatkan kemenangan, keberhasilan yang gemilang di yaumil akhir, di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki, terutama di darul akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.